Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang keempat, yang dimana kali ini kita akan membahas bab ke-6 tentang makanan yang halal. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita akan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari pada video ini menjadi berkah dan kalian lebih lekas paham. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian dapat lebih cepat paham dan kalian dapat mengamalkan materi yang Bapak sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk pada episode berikutnya. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang sikap seorang muslim. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang makanan yang halal dalam sudut pandang surah yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 168. Mari dengarkan, simak baik-baik bacaan Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Seperti biasa kita akan membahas tentang tajwidnya dulu dalam surah ini, yaitu surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi. Di sini ada kata ya ayyuha. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah mempelajari tajwid pada semester ini, itu tentang mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil setelah ada tanda bendera bertemu apa? Bertemu hamzah. Tapi kalau mad jaiz munfasil setelah tanda bendera bertemu alif hamzah. Kita lihat di sini ada kata ya. Ya di sini memiliki bendera di atasnya. Setelah ya ini kalian lihat ini bertemu alif hamzah atau hamzah saja. Di sini adalah bertemu alif hamzah, ada alif, ada hamzahnya. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian di sini ada hukum nun mati dan tanwin. Ada an, in, un atau nun mati. Ada an ya, fathatain bertemu huruf to. Nah, kalau bertemu to itu apa hukumnya? Ikhfa. Nah, untuk ikhfa, cara membacanya adalah diengkan dan disamar-samarkan. Ya, disamar-samarkan lalu dipanjangkan selama 3 harokat. Jadi cara membacanya fil ardi halalan thayyiba, halalan thayyiba. Lan ini disamarkan, dipanjangkan 3 harakat baru dibaca ketok ini. Halalan thayyiba wala. Kalau seandainya digabung ke wala ya, maka ini akan menjadi hukum nun mati dan tanwin yang berbeda lagi. Ada an, in, un atau nun mati, ada an ya, bertemu huruf waw. Kalian ingat mana wahya itu adalah huruf daripada idgham biguna. Ya, saya taruh di atas. Nah, yang mana yang idgham biguna? Ban bertemu idgham biguna, ban bertemu wa.
Jadi hukumnya idgham bi gunnah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ada an, in, un atau nun mati. Ada un pada kata waw ya. Tapi kita lihat setelah daripada tanwin yang ada pada waw, dia bertemu huruf ma. Ingat, mana waya. Maka tadi hukumnya sama seperti di atas tadi, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah ada pada kata waw dhammatain bertemu ma. Ya, maka di sini ada 4 hukum tajwid yang ada dalam surah ini ya. Kemudian kita akan membaca terjemahan surah Al-Baqarah ayat 168. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Penjelasan: makanlah kalian sebagian apa yang ada di bumi ini yang terdiri dari berbagai makanan, termasuk binatang ternak yang kalian haramkan, dan makanlah apa saja yang halal dan baik. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita mendengar ayat ini, kita selidiki apa asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Pada episode sebelumnya sudah saya jelaskan. Asbabun nuzul sama dengan sebab-sebab turunnya ayat. Ya. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah, ya. Rasulullah mendapatkan kendala, Rasulullah mendapatkan masalah, maka turun ayat, ya. Rasulullah mendapatkan pertanyaan tentang satu hal, maka langsung ada jawaban tentang satu hal itu, bertepan dengan kendala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari turunnya surah Al-Alaq itu adalah bagian daripada mukjizat daripada Rasulullah. Berikutnya juga begitu. Rasulullah sedih dihibur ke dalam Al-Quran. Rasulullah kena masalah, Rasulullah mendapatkan cacian dan lain-lain, dihibur melalui Al-Quran. Dan Al-Quran ini kadang juga membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada episode kali ini, bagaimana asbabun nuzulnya? Kita lihat dari hadis dari Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sifat suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir, Ibnu Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudlaj. Mereka menyatakan haram untuk diri mereka sendiri berbagai jenis makanan, seperti daging, ternak, ikan laut, dan lain sebagainya. Jadi ada sekelompok, ibaratnya tuh zaman sekarang ini ada sekelompok orang vegetarian ya. Ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa mereka gak akan makan makanan berdaging, gak akan memakan makanan berlemak, mereka hanya memakan makanan sayur-sayuran, dan mereka mengharamkan buat diri sendiri, entah itu seperti daging ternak, kambing, sapi, ikan laut, ya, mereka haramkan diri sendiri, ya, entah karena alasannya takut karena mati karena memakan ini, entah karena budaya, entah karena suatu hal, mereka mengharamkan diri mereka sehingga mereka nggak akan memakan yang namanya daging ternak, ikan laut, dan lain sebagainya. Secara tegas ayat tersebut melarang kepada setiap orang untuk mengikuti kebatilan dan kejahatan, karena perbuatan tersebut merupakan bisikan syaitan. Dalam akhir ayatnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, dalam tafsir Al-Maraghi. Jadi dalam ayat ini langsung turunlah surah ini. Melihat ada orang vegetarian, melihat orang yang gak mau makan daging sama sekali, maka turunlah ayat ini. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Silakan makan, kata Allah. Ya, silakan makan daging, silakan makan ikan, selama itu baik, ya. Dalam arti baik artinya dia nggak memiliki pantangan yang mengakibatkan dia akan mati. Kecuali memang divonis sama dokter ya, kalau dia akan
mati kalau seandainya makan kambing sekali aja, satu gigitan aja, maka itu enggak thayyiban lagi. Di sini kan dalam redaksi ayatnya adalah halalan thayyiban, ya, halalan, halal lagi baik, baik bagi kesehatan, ya. Jangan sampai kayak orang-orang Bani Saqif tadi, mereka enggak ada redaksi penyakit apa-apa, enggak punya masalah dengan kesehatan, tiba-tiba mereka mengklaim nggak akan makan daging, nggak akan makan ikan, ya. Dan dia menganggap kalau makanan ini adalah haram. Maka kata Allah, hai sekalian manusia, makan, silakan makan apa yang ada di bumi selama itu halal dan baik. Halal baik itu dari cara mendapatkannya maupun zatnya, ya. Halal dari segi karena itu adalah perolehan dari usaha sendiri, halal karena itu adalah ditumbuhkan dengan usaha sendiri, halal karena diberikan oleh orang lain secara halal, ya, secara ikhlas, maupun zatnya. Maksud zatnya adalah seperti daging sapi, kan itu dihalalkan oleh Allah untuk kita makan, daging ayam, daging ikan, kecuali ada beberapa yang diharamkan. Apa itu contohnya? Seperti daging babi, ya, daging anjing, ya, binatang buas, ya, itu adalah diharamkan oleh Allah zatnya, ya. Seperti bangkai, seperti darah, ya, itu termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka jangan dimakan. Tetapi selama itu halal, silakan untuk dimakan, ya. Selama itu halal. Yang kedua adalah baik untuk kesehatan kita, halal thayyiba, ya. Oleh sebab itu marilah kita makan sesuatu yang ada label halal. Kalau selama itu zaman sekarang kan adalah zaman kemasan, ya, makanan itu dilapisi dengan suatu kemasan. Jangan lupa kalian melihat selain tentang kadaluarsanya, misalnya pertama kalian jangan memakan sesuatu yang melewati kadaluarsanya. Kalau melewati kadaluarsanya artinya makanan itu enggak baik, enggak thayyiban, ya. Yang kedua adalah zatnya, halal atau enggak. Itu terbukti dengan bentuk label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, maka ada tulisan berbentuk Arab halal. Selama ada itu, insya Allah itu halal untuk kita makan, karena MUI sudah mengidentifikasi isi zat-zat yang ada di produk tersebut untuk kita makan, boleh halal untuk dimakan, ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai para manusia, kita silakan untuk memakan selama itu halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan apa? Syaitan memakan makanan yang haram. Syaitan itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, ya. Kayak tadi sapi, kambing, itu mereka haramkan, dia jadikan yang halal. Sedangkan sebaliknya, apa yang diharamkan Allah dihalalkannya. Itu adalah salah satu langkah-langkah syaitan, ciri-ciri syaitan untuk menjerumuskan kita untuk bersifat untuk kita durhaka kepada Allah. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, mungkin itu saja penjelasan kita pada kali ini. Untuk episode berikutnya nanti kita akan bahas surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Mungkin itu saja dari Bapak. Jadi kesimpulannya dalam yang kita dapat pada ayat ini, kita dipersilahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, ya, apa yang ada di bumi. Yang kedua juga kita jangan mengharam-haramkan, ada-adakan sesuatu yang halal di muka bumi kalian haram-haramkan, ya. Kalian menganggap ini haram, menganggap ini haram, padahal ini dihalalkan oleh Allah. Itu adalah salah satu langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita untuk murtad kepada Allah, ya. Ya, kemudian juga yang terakhir adalah jangan lupa bagi kita untuk mengidentifikasi apa yang kita makan, ya. Pertama, zatnya harus halal. Yang kedua juga cara mendapatkannya juga harus halal. Cara mengetahui zatnya lah tadi gimana? Melalui label halal. Sama yang kedua, mengetahui makanan itu baik adalah melalui kadaluarsanya suatu makanan, ya, ada waktu expirednya. Tetapi kalau makan makanan yang harian seperti daging yang siap saji, itu malah kadang cuma 1 hari aja sudah
bisa membusuk. Maka makanan yang membusuk itulah nggak baik lagi, bukan thayyiban lagi ya. Jadi makanan-makanan yang seperti ini kita harus apik dalam memakannya. Jangan memakan makanan yang sudah basi dan itu akan mengakibatkan kita sakit ya. Dan juga kita harus mengidentifikasi makanan ini halal atau enggak ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Silakan kalian kerjakan tugas di akhir pada video ini ya. Ini ada di samping, kemudian kalian tulis dan kalian foto dan kumpul pada link di deskripsi pada video ini. Jangan lupa juga kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk menunjukkan kalian hadir pada pertemuan kali ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.